Musim MotoGP kali ini menjadi babak bersejarah yang luar biasa bagi tim Pertamina Enduro Vir46. Untuk pertama kalinya, tim ini mendapat dukungan langsung dari pabrikan Ducati, sebuah langkah besar yang mengubah segalanya. Manajer tim Alessio Salucci, atau yang akrab disapa Uccio, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Kami sekarang benar-benar satu dengan Ducati. Dari komunikasi hingga hal teknis, kami berbagi segalanya. Para teknisi mereka semuanya ada di pit kami, ungkapnya penuh semangat, seperti dikutip dari Motosan via bolasport.com. Dengan senyum puas, Uccio melanjutkan. Kami sekarang punya akses ke data yang lebih cepat dan perkembangan teknologi yang terus mengalir deras. Ini benar-benar lompatan besar. Saat membahas perbedaan antara motor Ducati GP24 dan GP25, Uccio menggambarkannya seperti dua sosok hebat dengan jiwa yang berbeda. GP24 sudah menyentuh batas pengembangannya, tapi GP25, ia masih punya banyak potensi tersembunyi. Ucapnya, matanya berbinar. Belum sampai di puncaknya, tapi menuju ke sana. Lalu, ketika nama besar Marc Marquez mencuat dalam percakapan, Uccio tak ragu memberi pengakuan tulus. Dia yang terkuat saat ini, kami harus terus mengamatinya, belajar darinya, dan tentu saja berusaha mengejarnya. Menyinggung soal dinamika pasar pembalap, Uccio mengungkapkan harapannya agar MotoGP tidak mengikuti jejak Formula 1 yang menurutnya terlalu mudah memutus kontrak. Kita harus belajar menghargai, tegasnya. Nilai itu ia pelajari dari kedua orang tuanya dan, tentu saja, dari Rossi. Salah satu bukti nyata, tahun 2012. Meski bersama Ducati hasilnya buruk, Rossi tak pernah terpikir memutus kontraknya. Kalau kamu menandatangani kontrak 2 tahun, maka kamu harus gaspol dan diam. Hargai komitmenmu. Selesaikan apa yang sudah dimulai. Ujar Uccio mantap. Kini, dunia MotoGP sedang ramai dengan kisah pembalap yang hengkang sebelum waktunya. Marc Marquez meninggalkan Honda di 2023 karena performa tim yang menurun, lalu memilih tantangan baru bersama Gresini. Jorge Martin, di sisi lain, akan berpisah dari Aprilia usai musim 2025, merasa tidak menemukan kecocokan. Tapi bagi Uccio, nilai-nilai seperti komitmen, kesetiaan, dan rasa hormat tak akan pernah lekang oleh waktu. Dan selama masih ada suara mesin di pedok, semangatnya akan terus menyala liar dan penuh gairah. Marc Marquez benar-benar tak terbendung di Grand Prix Aragon. Dari sesi latihan hingga balapan, sang bintang Ducati tampil luar biasa sempurna. Ia menyapu bersih sprint race dan balapan utama hari Minggu. Di belakangnya, ada dua nama besar Alex Marquez dan Pecco Bagnaia, tapi kali ini, tak ada yang bisa menghentikan sang raja baru Aragon. Carlo Pernat pun tak tahan untuk memberikan komentarnya, dan inilah yang ia ungkapkan lewat media GP1. Grand Prix Aragon. Apa yang bisa saya katakan? Dominasi mutlak dari Marc Marquez. Saya bisa merangkumnya dalam 3 skenario. Marquez lawan semua orang lawan Marquez, atau Marquez lawan dirinya sendiri. Dan menurut saya, yang ketiga itu paling nyata. Satu-satunya yang bisa mengalahkan Marc, ya Marc sendiri. Karena keunggulannya, bakatnya itu benar-benar di level lain. Mustahil dilawan. Ini kejuaraan yang, saya ulangi, jika Marc tidak bikin kesalahan sekali lagi, kita bicara soal Marc, maka gelar juara dunia akan segera terkunci lebih cepat dari biasanya. Saya rasa, 3 atau 4 seri sebelum akhir musim, semuanya sudah selesai. Itu akan jadi rekor luar biasa. Sementara itu, Pecco Bagnaia mulai bangkit dan menunjukkan taringnya. Tapi menurut Pernat, ada satu hal besar yang berubah. Mungkin akhirnya Pecco berhasil mengusir bayang-bayang Marc dari pikirannya.
Sejak balapan pertama, dia terus membandingkan diri. Dia perfeksionis, dan perfeksionis butuh motor yang benar-benar sempurna. Tapi Mark nggak peduli. Dia mengandalkan bakatnya dan tetap melaju, bahkan di atas masalah. Semoga saja, setelah melepaskan bayang-bayang Mark, Pecco bisa kembali jadi dirinya yang sejati. Karena dia juara sejati. Tapi, kalau Mark tetap tak tergoyahkan, kalau dia hanya melawan dirinya sendiri, melawan bayangannya sendiri ya, kejuaraan ini sudah selesai. Ducati tak sekadar menang, mereka benar-benar mendominasi. Di GP kali ini, 5 motor Ducati masuk 6 besar. Pernat menyebutnya, lihat dominasi Ducati. 5 dari 6 posisi teratas, dan 6 dari 10 besar. Semuanya Ducati. Kita seperti kembali ke masa kejayaan. Yamaha dan Honda mulai bangkit berkat berbagai insentif, tapi mengejar Ducati, itu misi berat. Mereka sudah invest besar-besaran baik di bahan, teknologi, maupun SDM. Yamaha bahkan mencuri Massimo Bartolini dari Ducati. Tapi tetap saja, Ducati masih di depan. Dan satu hal yang wajib diapresiasi, kerja luar biasa Dale Igna. Ya, dia sempat dikritik bahkan oleh saya sendiri karena memilih Mark dan membiarkan Bezzecchi, Bastianini, dan Martin pergi. Tapi Gigi itu bukan sekadar teknisi. Dia berpikir berdasarkan meritokrasi, berdasarkan data. Keputusannya sempurna. Kita semua ragu, tapi seperti biasa, dia menang. Francesco Bagnaia, rider andalan Ducati Lenovo, kembali harus mengakui keunggulan rekan setimnya Marc Marquez dalam sesi tes MotoGP Aragon 2025. Meski sempat merasa puas usai meraih podium ketiga di balapan utama, kenyataan di lintasan uji coba justru membuka sisi lain perjuangannya. Bagnaia menilai tes hari Senin berjalan cukup positif. Namun sang manajer olahraga Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, punya pandangan berbeda. Tardozzi secara belak-belakan menyebut bahwa Bagnaia kesulitan mengejar kecepatan Marquez, terutama dalam sesi tes sore hari. Sejak pagi, dia sudah kehilangan banyak waktu, ujar Tardozzi kepada Sky Sports Italia. Dan saat sesi sore, terutama di lap cepat, dia kehilangan hampir setengah detik. Hasil akhirnya mencerminkan kesulitan itu. Bagnaia hanya mampu menempati posisi ke-9 dengan catatan waktu 1 menit 46,529 detik. Ia tertinggal cukup signifikan dari Maverick Vinales yang mencatatkan waktu terbaik, terpaut 0,835 detik. Bahkan dibandingkan dengan Marquez sendiri, Bagnaia masih tertinggal sekitar 0,7 detik, sementara Marquez mengamankan posisi ketiga di klasemen waktu tes. Sementara Bagnaia kesulitan, Marc Marquez tampil tanpa hambatan. Menurut Tardozzi, Marquez menunjukkan keunggulan mencolok di bagian trek yang penuh tikungan ke kiri. Marc selalu mampu membuat perbedaan di belokan kiri. Dia sangat nyaman dengan motornya dan dengan karakter sirkuit ini, ungkap Tardozzi. Kenyamanan itu yang membuatnya mampu memaksimalkan keunggulan Ducati. Tardozzi juga membeberkan kelemahan teknis yang dialami Bagnaia, terutama pada bagian depan motor. Di tikungan 7, 8, dan 9, bagian depan motor cenderung menutup. Lalu saat masuk tikungan 10, dia tak bisa melakukan akselerasi seperti yang dia inginkan, jelas Tardozzi. Kondisi ini membuat waktu Bagnaia tergerus cukup parah di satu sektor tertentu. Kehilangan 0,4 sampai 0,5 detik di satu sektor saja bisa berdampak sangat besar terhadap keseluruhan lap time, tambahnya.
Pedro Acosta angkat bicara usai kontak panas dengan Marc Marquez di Sprint Race MotoGP Aragon 2025. Sprint Race MotoGP Aragon 2025 yang berlangsung Sabtu lalu benar-benar memanas. Di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol, adu keras dua pembalap top dunia, Pedro Acosta dan Marc Marquez, jadi sorotan utama publik pecinta MotoGP. Marquez yang memulai balapan dari pole position harus mengalami awal yang kurang menguntungkan. Startnya tidak berjalan mulus, dan ia langsung kehilangan posisi terdepan di awal lomba yang hanya berlangsung 11 lap tersebut. Di saat itulah, Pedro Acosta yang memulai dari posisi kelima langsung tancap gas. Persaingan ketat pun terjadi dan kontak antara Acosta dengan Marquez pun tak terhindarkan. Meski sempat tersendat, Marquez tak tinggal diam. Dengan ketenangan dan kecerdikannya, ia kembali menemukan ritme balapnya di atas Ducati Desmosedici GP25. Secara perlahan namun pasti, sang juara dunia 8 kali itu merangsek naik dan akhirnya berhasil merebut kemenangan di sprint race tersebut. Namun, perhatian publik tak hanya tertuju pada kemenangannya. Momen senggolan antara dirinya dan Acosta jadi bahan pembicaraan hangat. Acosta yang finish di urutan kelima akhirnya buka suara. Dalam keterangannya, El Tiburon menyebut bahwa Marquez memang memulai balapan dengan buruk, sehingga membuatnya berada dalam posisi yang rentan terlibat insiden. Saya start dengan baik, sedangkan Marquez tidak, ujar Acosta, dikutip dari Motosan. Di saat bersamaan, Morbidelli dari VIR 46 Racing Team terus menekan saya dari sisi lain. Jadi saya harus segera mengisi celah yang ada. Acosta melanjutkan bahwa dia terkejut saat menyadari bahwa Marquez ada sangat dekat di jalur yang sama. Saya rasa Marquez tidak menduga ada pembalap lain yang datang secepat itu dengan perbedaan kecepatan yang begitu besar. Menurut Acosta, insiden seperti ini adalah hal yang lumrah dalam balapan yang berjalan sangat ketat. Hal semacam ini bisa saja terjadi, terutama kalau kita punya start yang sedikit lebih baik dari lawan, tegasnya. Kalau saya ada di posisi Marquez, saya pasti bisa melihat kehadiran saya. Saya tidak buta, semua ini adalah bagian dari dunia balap. Pungkas Acosta penuh semangat. Marc Marquez benar-benar menggila di MotoGP Aragon 2025. Membela tim pabrikan Ducati, sang baby alien tampil tanpa celah dan sukses merebut kemenangan gemilang di sirkuit Motorland Aragon, Spanyol, Minggu malam. Dalam balapan sepanjang 23 lap, Marquez menuntaskannya dalam waktu 41 menit 11,195 detik, sebuah bukti bahwa sang legenda belum habis. Sejak start, Marquez langsung tancap gas. Akselerasinya luar biasa, meninggalkan para pesaingnya, termasuk sang adik, Alex Marquez dari Gresini Racing, yang juga tampil konsisten hari itu. Di belakang mereka, Francesco Bagnaia, rekan setim Marquez di Ducati, juga tampil meyakinkan dan berhasil merebut podium ketiga. Awal lomba langsung panas. Bagnaia langsung merangsek ke posisi 3, sementara persaingan ketat terjadi untuk posisi keempat. Dua rider Red Bull KTM, Pedro Acosta dan Brad Binder, saling jegal dalam pertarungan sengit. Acosta akhirnya mengambil alih posisi dari Bagnaia setelah menunjukkan peningkatan kecepatan yang luar biasa. Memasuki lap ketiga, Marquez masih nyaman di depan dengan gap tipis 0,283 detik dari Alex. Tapi drama tak berhenti di situ. Bagnaia harus bekerja ekstra keras untuk bertahan dari ancaman 3 pembalap sekaligus, termasuk Franco Morbidelli. Morbidelli sempat naik ke posisi bagus, tapi melebar di tikungan kelima dan harus merosot ke posisi ke-6, disalip oleh Binder. Balapan makin menggila. Di lap ke-7, Marquez mulai menunjukkan dominasinya. Ia mencatat fastest lap, dan perlahan, tapi pasti menjauh dari kejaran Alex. 1 putaran kemudian, untuk pertama kalinya, gap antara kakak dan adik ini menyentuh angka 1 detik. Namun balapan tak lengkap tanpa insiden. Yellow flag pertama dikibarkan saat Johan Zarco dari LCR Honda crash di tikungan 12. Di sisi lain, Bagnaia makin panas dan perlahan mendekati Alex untuk posisi kedua.
Dari belakang, Fabio Quartararo mencoba bangkit dan mulai merangsek ke 10 besar. Tapi sayang, ia pun tergelincir di tikungan pertama dan crash. Yellow flag kembali dikibarkan. Drama belum usai. Brad Binder yang sempat berada di posisi 5 juga mengalami crash di tikungan 3. Sementara itu, Marquez terus menunjukkan konsistensinya. Gap makin melebar jadi 1,9 detik memasuki 10 lap terakhir. Bagnaia masih terus dibayang-bayangi Acosta dalam perebutan podium ketiga. 5 lap tersisa, Marquez kian menjauh, gapnya sekarang 2,3 detik dari sang adik. Di belakang, duel super panas antara Fermin Aldeguer dan Morbidelli tersaji dalam perebutan posisi 5. Aksi saling salip dan manuver agresif mereka bahkan sempat memicu kontak. 3 lap menjelang finish, Maverick Vinales dari Red Bull KTM Tech3 juga harus mengakhiri balapannya lebih awal akibat crash di tikungan 12. Tapi di barisan depan, tak ada yang bisa menghentikan Baby Alien. Putaran terakhir, Marquez melaju kencang tanpa hambatan. Ducati berjaya, Marquez bersinar terang. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa sang maestro belum habis, dan Aragon menjadi saksi keperkasaan Baby Alien musim ini. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengungkap kesulitannya setelah memenangi sprint race MotoGP Aragon 2025. Marquez meraih kemenangan pada sprint race MotoGP Aragon 2025 dengan mudah begitu saja. Balapan di sirkuit kekuasaannya, sirkuit Motorland Aragon, Alcanis, Spanyol, Sabtu malam waktu Indonesia, juara dunia 8 kali itu sebenarnya memiliki bekal bagus dengan pole position. Namun, ujian langsung datang sejak start sprint dimulai. Marquez tidak melesat dengan cepat sejak putaran pertama dimulai akibat insiden yang terjadi dengan Pedro Acosta. Acosta melakukan serangan cepat sejak balapan dimulai. Dia berusaha menerobos sisi kiri Marquez. Marquez pun tak tinggal diam dengan mempertahankan posisinya agar tidak bergeser atau melebar. Akibatnya, kedua pembalap terlihat jelas saling adu sikut untuk mempertahankan posisi masing-masing. Marquez sempat merosot di posisi ketiga, saat posisi terdepan diambil alih sang adik Alex Marquez dan murid tertua Valentino Rossi, Franco Morbidelli. Bukan cuma itu saja ternyata kesulitan yang dialami Marquez. Pembalap berusia 32 tahun itu ternyata juga mengalami masalah dengan ban belakang yang berkompon lunak. Pemilihan kompon ban lunak untuk ban belakang ternyata cukup membuat Marquez kedodoran. Hal tersebut dia ungkap dalam wawancara setelah kemenangan sprint race. Saya merasa agak kesulitan dengan ban belakang, ungkap Marc Marquez sebelum sesi podium dan penyerahan medali. Namun kemudian saya berusaha untuk tidak banyak kehilangan posisi lagi. Alex Marquez sangat kencang dan mendorong kuat di lap-lap awal. Sedangkan saya, menggunakan ban belakang lunak, merasa sempat lemah. Tetapi segalanya berangsur membaik saat saya berusaha mendorong kuat di pertengahan sesi. Kemenangan sprint hari ini melanjutkan tren apik Marquez yang sempat terputus di GP Inggris ketika rentetan 6 kemenangan dia terhenti di tangan adik sendiri. Dengan kembali meraih kemenangan sprint, Marquez mulai diprediksi bisa mewujudkan kemenangan ganda dengan memenangi balapan utama hari Minggu besok. Untuk besok saya akan lihat lagi, semoga bisa lebih baik, kata Marquez. Marc Marquez tercatat menjadi Raja Aragon sampai saat ini. Dia memegang 6 kemenangan di sirkuit Motorland Aragon. Termasuk edisi tahun lalu yang menyapu bersih GP Aragon 2024, si semut dari Cervera juga pernah menang di edisi 2013, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Ketangguhan Marc juga diakui Alex Marquez, yang setelah sesi sprint turut mengungkap bagaimana sang kakak membuatnya harus berpuas diri dengan raihan runner-up. Dia di belakang saya sangat dekat, saya hanya berusaha tahan dan berusaha tidak tersalip lebih banyak rival di belakang kami, kata Alex Marquez. Saya juga berusaha tidak melakukan kesalahan. Saya cukup senang dengan hasil ini, untuk balapan utama besok harus lebih siap lagi, tandasnya.